A magnitude 5.2 earthquake has struck in the Indian Ocean south of Java, Indonesia, close to the southern Java megathrust zone. The quake hit on June 27, 2026, at 7:47 UTC, around 155 kilometers southeast of Yogyakarta, in the Jawa Timur region. It was an offshore event, placing it near one of the most closely watched seismic zones in Indonesia. This part of Java faces the Indian Ocean Trench, where the Australian plate is being forced beneath Indonesia. That boundary forms part of the wider Java megathrust system, a major fault zone capable of producing much larger earthquakes and tsunami hazards under the wrong conditions. Several smaller earthquakes were also recorded across the broader Java region, showing continued activity around the same tectonic setting. That does not mean a larger earthquake is about to happen. Earthquakes cannot be predicted by exact time, place, and magnitude, and no official warning has said a major rupture is imminent. But this is real activity in a serious seismic zone, and it comes after an already busy week for large earthquakes around the world. And while recording this update, another strong Indonesian earthquake was also reported. This was a separate magnitude 5.9 event in the Banda Sea, near Pulau Wetar in Maluku, at 10:37 UTC. It was much deeper, around 526 kilometers down, so it is not the same type of shallow megathrust event as the Java quake. For people across southern Java, stay alert, follow official updates, know local evacuation routes, and take any earthquake or tsunami warnings seriously. We will keep watch and report if and when needed. Update informasi Bolo, warning telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 4,7 dengan kedalaman 13 km. Pusat gempa berada di laut, yaitu 50 km selatan Polewali Mandar. Gempa terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 2026 pukul 8:09 waktu Indonesia Barat. Gempa ini bisa dirasakan oleh masyarakat Majene, Polewali Mandar, Parepare dengan skala guncangan 3-4. Sedangkan di Sidrap, Mamuju, Makassar, Pangkep, dan Goa dengan skala guncangan 2-3. Semoga tidak ada korban jiwa atau kerusakan fasilitas-fasilitas yang berarti di sana. Terus update informasi-informasi terbarunya. Terima kasih. Terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pada pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Estimasi jarak luncur 2000 meter. Dengan amplitudo maksimal 48,29 mm dan durasi 204,56 detik mengarah ke barat daya Hulu Kaliboyong. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini adalah siaga atau level 3. Tetap patuhi rekomendasi info via Badan Geologi. Gunung Merapi terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah gemuruh bumi yang kembali mengguncang Nusantara, banyak orang mulai mengingat kembali berbagai pesan dan ramalan yang pernah disampaikan oleh Ratu Ayu Losari. Benarkah semua itu hanya kebetulan, ataukah ada pertanda yang selama ini luput dari perhatian? Dalam pandangan Ratu Ayu Losari, gunung-gunung yang kembali menunjukkan aktivitasnya merupakan bagian dari tanda-tanda perubahan alam yang harus disikapi dengan kewaspadaan, bukan dengan kepanikan. Kini, ketika sejumlah gunung api kembali mengalami erupsi di berbagai wilayah Indonesia, sebagian orang menilai bahwa ramalan-ramalan tersebut seolah mulai menemukan kenyataannya. Pada video kali ini,
kita akan mengulas kembali kumpulan ramalan Ratu Ayu Losari mengenai gunung-gunung yang diperkirakan akan meletus, lalu membandingkannya dengan berbagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Saksikan hingga akhir, renungkan dengan bijak, dan ambillah hikmah dari setiap peristiwa alam yang mengingatkan kita akan besarnya kuasa Sang Pencipta. Bersama Ratu Ayu Losari, saksikan pembahasan lengkapnya beberapa gunung yang meletus di Indonesia bersama Ratu Ayu Losari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa obrolan misteri. Hari ini bersama Ratu Ayu Losari kita akan bahas mengenai bencana yang terjadi di Indonesia, dan tentunya ini juga menyangkut kelangsungan Indonesia dan juga bahkan seluruh dunia ke depannya akan seperti apa dan bagaimana. Dan sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa yang sangat dalam atas musibah yang terjadi di pulau bagian Sumatera dan sekitarnya serta daerah-daerah lainnya. Bahwasanya dari kejadian ini kita banyak belajar. Hidup adalah suatu perjuangan dan kita tidak pernah tahu kapan kita menunggu giliran untuk berpulang. Maka sebagai manusia dan umat beragama sudah sepatutnya kita juga untuk memperbaiki diri setiap hari dan juga kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala mumpung masih ada waktu yang tersisa. Karena ini berkaitan dengan kelangsungan umat manusia ke depannya, dan dengan adanya kemajuan teknologi, apakah manusia ini akan mampu bertahan ataukah ini akan menjadi suatu pemusnahan bagi bumi kita tercinta. Kalau aku melihat dengan adanya berbagai macam fenomena yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, bahkan aku bilang bukan hanya Indonesia, tapi ini juga berdampak kepada seluruh dunia. Alam semesta ini menunjukkan kekuatannya, dan juga ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rakusnya manusia akan kekuasaan dan juga keserakahan manusia akan kekayaan dan ambisinya, sehingga kerusakan alam semesta ini bukan tanpa sebab, karena adanya manusia-manusia yang serakah demi memuaskan kepentingan pribadinya dan juga demi untuk memuaskan ambisinya menjadi suatu hal. Kalau aku bilang ini untuk kepentingan sendiri, maka terjadi kerusakan alam. Maka ketika alam rusak, maka di situ juga kekuatan alam semesta memberikan sinyal dan tanda bahaya yang menandakan bahwa ini adalah suatu peringatan. Alam sedang tidak baik-baik saja, dan alam juga menuntut keadilan atas apa yang sudah dilakukan oleh manusia dan juga terhadap kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan oleh manusia. Jadi kalau aku bilang meletusnya Gunung Merapi ini adalah pertanda yang memang ditujukan kepada umat manusia, bahwasanya ini adalah suatu tanda bahaya dan memperingati manusia atas segala perilakunya dan juga segala ketamakannya. Kalau saya bilang di sini gunung kembali erupsi, kemudian air laut jadi tinggi dan adanya bencana alam banjir serta angin kencang yang melanda di bagian wilayah Indonesia, ini berkaitan dengan kerusakan alam semesta. Ya, bahwasanya bumi diciptakan pada masa dahulu, ya. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan isinya, dan sudah sepatutnya pesan Allah dan juga kepada malaikat dan juga kepada penghuninya termasuk para nabi, bahwasanya kita harus menjaga bumi kita dari segala kerusakan. Namun balik lagi, ini adalah suatu hal, kalau aku bilang ini adalah konspirasi jin atau iblis yang memang diciptakan, ya. Dalam Al-Quran iblis ini berjanji
bahwasanya dia akan menggoda anak cucu Adam. Maka ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan segala keindahannya, maka di sini juga ada campur tangan bangsa iblis dan jin untuk menggoda umat keturunan dari Nabi Adam alaihissalam alaihissalam untuk menggoda, dan juga termasuk salah satunya adalah mereka memperdaya ataupun menghasut keturunan daripada Nabi Adam untuk melakukan kerusakan secara akal sehat, kerusakan secara perbuatan, dan juga perilaku, termasuk kerusakan terhadap alam semesta. Maka kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh umat ataupun anak cucu Nabi Adam ini juga berdampak kepada kemajuan teknologi di tahun ini. Kalau aku bilang ini sudah berabad-abad tahun yang lalu sudah terjadi adanya kerusakan-kerusakan alam semesta. Maka ketika masa bumi diciptakan sampai dengan adanya kerusakan, kalau aku bilang ini sudah sepantasnya dan juga sudah sewajarnya. Ketika bumi ini makin rusak, maka di sini juga sesuai dengan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika bumi ini rusak, maka itu akan ada suatu pertanda akhir zaman. Dan kemudian saya melihat di sini ada pergerakan gunung berapi yang memang di sini aku melihat akan menjadi siaga 3, dan hati-hati ini juga akan meletus. Gunung Merapi ini akan meletus, dan saya melihat di sini adalah ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian ada Gunung Lawatobi yang nantinya akan menyebabkan gempa bumi dan juga disertai erupsi. Hati-hati. Menurut saya semuanya terkaji dan terkandung di dalam suatu buku yang kita sebut Al-Quran sebagai pedoman umat Muslim khususnya, kemudian dan juga Injil untuk umat Kristen dan Katolik, dan juga kitab suci lainnya yang memang sudah Allah turunkan Dan kalau menurut aku gunung meletus, kemudian hewan-hewan, ini adalah suatu pertanda bahaya yang menandakan bahwa memang kita akan diguncang suatu bahaya yang tentunya ini juga akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan manusia ke depannya, bahkan ini juga terhadap keselamatan bangsa kita ke depannya. Untuk fenomena gunung di Indonesia di Sio Kudapi ini seperti apa? Akan lebih banyak letusan gunung di tahun 2026 berbarengan dengan adanya dan juga menginjak pada tahun kuda api. Dan aku lihat di sini yang akan terkena dampak adalah wilayah Lampung, dan ini juga merujuknya kepada Banten. Kemudian aku melihat ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan aku bilang ini akan lebih banyak karena ini juga berkaitan dengan adanya panas terik dan juga hujan yang juga bergantian. Bumi Pertiwi sedang menangis saat ini. Dunia sedang diambang ketidakpastian. Apakah dunia ini akan berlangsung lebih lama lagi ataukah akan menjadi kehancuran? Panas yang terjadi saat ini yang melebihi batas dari kewajaran ini adalah suatu pertanda menangisnya Bumi Pertiwi, dan ini juga yang menandakan bahwa akan ada beberapa gunung Merapi yang nantinya di tahun ini akan meletus, dan itu akan menjadi suatu wacana ke depannya terhadap iklim, bangsa, dan juga perilaku manusia di tahun-tahun berikutnya. Dan ini juga yang nantinya akan menentukan masa depan Indonesia. Akankah Indonesia ini akan terus berjaya ataukah akan menjadi suatu kematian dan juga kehancuran, terutama dalam bidang politik maupun dalam bidang kemasyarakatan dan juga perpecah belahan. Kalau aku lihat di sini untuk Jakarta,
terhadap gunung meletus ya. Aku melihat di sini gunung yang akan meletus di wilayah bagian Lampung dan Banten. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, NTT, Sumatera, dan Sulawesi, dan lagi-lagi daerah Maluku, Halmahera, dan akan merujuknya adalah kepada Papua. Dan kalau aku lihat di sini dari skema gunung yang sedang bereaksi saat ini, itu adalah tanda-tanda dari akan ada sesuatu hal besar yang akan terjadi pada daerah tersebut, yang menandakan bahwa daerah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Aku melihat di sini gelombang yang sangat tinggi, menyerupai tsunami. Namun kalau dibilang megatrust belum, tapi aku melihat di sini ada potensi tsunami, tapi tekanannya juga sangat besar. Dan juga aku melihat di sini ini akan terjadi di wilayah bagian Maluku, Papua, dan juga wilayah Lombok serta wilayah bersiaplah untuk daerah Banten dan Lampung ya. Peristiwa alam di tahun pertengahan 2026. Aku melihat di sini ada beberapa daerah yang berkaitan daerah konflik dan juga berkaitan dengan adanya potensi tsunami besar yang akan terjadi di Indonesia ya. Tapi ini juga belum merujuk kepada megatrust ya. Namun yang aku lihat di sini dari grafik garis bumi yang memang saat ini sudah mulai pecah dan tanda alam dari adanya beberapa gunung Merapi yang memang sudah erupsi, dan bahkan di sini aku melihat nanti tahun 2026 ini akan ada beberapa gunung Merapi yang akan meletus. Itu menandakan bahwa akan ada kejadian yang memang sangat mengerikan ya di tahun ini. Di bulan ini masih dengan adanya Gunung Merapi yang sangat aktif, dan di sini juga sedang bersiap-siap untuk menumpahkan lavanya ya. Artinya adalah ini suatu peringatan, terutama seperti yang aku pernah bilang sebelumnya, di Yogyakarta akan terjadinya bencana yang paling besar, dan beberapa daerah yang berkaitan dengan pesisir Laut Selatan sekarang ini sedang bergejolak. Dan adanya Gunung Merapi ini juga tentunya nanti akan berkaitan dengan munculnya situs-situs bersejarah yang dahulu pernah terpendam, ini akan muncul. Maka ketika itu nanti muncul ke permukaan, Indonesia akan mengalami masa-masa di mana akan bangkitnya kebudayaan Nusantara, dan ini juga akan menjadi sebuah wacana baru atau sebuah peradaban baru yang tentunya ini akan mengalami pro dan kontra. Aku melihat di tahun 2026 ini juga intensitas hujan dan panas akan sering bergantian. Bahkan di sini adalah sebuah tanda, bahkan ada sesuatu hal perubahan besar untuk Indonesia berkaitan dengan pemerintahan dan juga dengan tatanan Indonesia. Seperti aku bilang sebelumnya, apakah kita nanti akan masih menjadi kerajaan ataukah masih tetap akan menjadi republik? Ini akan ditentukan di tahun ini. Aku melihat ketika nanti 7 dari Gunung Merapi di Indonesia yang sangat aktif, yang sudah lama tertidur, kemudian gunung ini aktif dan juga pecah, meletus, maka di sini akan terjadi sebuah perubahan untuk negara kita. Dan di sini juga akan diwarnai dengan pecahnya perang saudara. Maka di sini yang akan menentukan Indonesia ke depannya. Apakah nanti Indonesia masih menjadi republik ataukah nanti akan menjadi kerajaan? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang sedang menantikan perubahan ya untuk Indonesia. Namun balik lagi, kita juga tidak bisa sendiri, bahwa apapun yang diupayakan oleh Presiden kita saat ini yang terbaik, namun ini juga terus akan terjadi pro dan kontra. Beberapa strategi untuk melumpuhkan Indonesia. Itu kenapa di tahun ini juga 5
gunung yang sudah lama tertidur sekarang kembali aktif, memberikan sirine dan sinyal tanda bahaya akan Indonesia ke depannya. Kalau kita tidak waspada, maka 2 gunung lagi aktif, maka itu suatu pertanda bahaya. Dan perlu diketahui bahwasanya saat ini sistem cuaca dan juga sistem dari iklim di Indonesia dan seluruh dunia dikontrol oleh satu alat, dan alat ini dikontrol oleh negara asing yang aku juga tidak boleh sebut negaranya apa. Yang jelas mereka juga menanamkan sistem ini untuk Indonesia, di mana sistem iklim saat ini bisa membahayakan untuk bangsa atau rakyat Indonesia, di mana akan sangat rentan nanti beberapa tahun ke depan untuk masyarakat Indonesia akan sangat rentan sakit, bahkan banyak orang yang nantinya akan terkena autoimun dan juga memiliki penyakit aneh yang sulit untuk disembuhkan. Ini adalah sebuah peradaban menuju peradaban baru, maka di sini akan banyak pembunuhan massal secara besar-besaran, yaitu tadi. Dan aku melihat di sini dengan sistem ini juga melalui udara diterapkan sistem untuk chip yang akan dipasang bagi seluruh rakyat di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka hati-hati. Kalau aku bilang ini sekarang sedang berjalan, dan itulah fungsinya mereka, para tentara-tentara asing yang sedang saat ini berada di wilayah perbatasan Indonesia. Mereka sedang mengatur sistem yang nantinya akan bisa seluruh masyarakat Indonesia ini akan dikontrol dengan sistem robotik atau sistem yang lebih canggih. Bahkan seluruh data kita, seluruh organ kita nanti akan terkoneksi dengan satu sistem yang mereka jalankan, yaitu sistem 666.